Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian. Yang terhormat kepada seluruh ketua RT beserta staf dan jajarannya se-Pondok Alam Permai. Yang terhormat kepada seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang telah sudi dan meluangkan waktu untuk hadir dalam acara satu, yaitu laporan pertanggungjawaban Ketua DKM masa bakti sebelumnya dan pemaparan visi misi untuk calon Ketua DKM masa bakti 2024 sampai dengan 2029. Dan untuk menyingkat waktu karena hari sudah menjelang siang dan waktu juga terbatas, kami ucapkan selamat datang kepada para calon Ketua DKM Masjid Baitul Hikmah, yaitu satu Haji Supriyatno, kedua Haji Jul Hakim, ketiga Haji Jainuri, dan keempat Haji Rudi Anko atau Haji Rudi Nur Ahmad Haji Rudi Ahmad Nur Komarudin, atau nama bekannya disingkat Angko, Pak ya. Mungkin ada yang mengenal, ada yang belum mengenal, Pak ya, nama Angkonya. Baik, di sini ada salah satu calon yang tidak bisa hadir dikarenakan satu sedang di luar kota dan sedang ada acara keluarga. Maka beliau berpesan kepada kami untuk mewakili beliau penyampaian visi dan misi. Intinya beliau pada saat acara pemilihan nanti beliau hadir. Mungkin bisa diterima, Pak ya. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur, baik materi, sumbang saran, dan yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan, yang telah mensukseskan acara pemilihan kepanitiaan untuk Ketua DKM Masjid Baitul Hikmah. Dan alhamdulillah perlu diketahui bersama bahwa semua yang ada di depan kita ini untuk di kepanitiaan tidak menggunakan dana masjid. Mohon menjadi perhatian, dan 100% dari donatur, Pak. Ini bisa kita pertanggungjawabkan dunia akhirat. Dan untuk sound system, shooting dan yang lainnya semuanya gratis, Pak. Full gratis. Itu. Dan alhamdulillah ada donatur untuk seragam dan yang lainnya, Pak. Jadi tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para donatur. Senantiasa diberikan keberkahan dan kemurahan rezekinya yang berguna untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini kami saya selaku ketua panitia, mungkin ada yang kenal nama saya, ada yang kenal muka saya, dan ada yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Nurholis. Saya bertempat tinggal di Blok A2 nomor 28 RT 04 RW 03. Dan mungkin sedikit banyak ada yang bertanya tentang kepanitiaan ini. Boleh dikatakan ini bukan kehendak saya atau keinginan saya untuk menjadi ketua panitia, namun pada saat pemilihan tersebut saya ditunjuk dan mendapatkan suara terbanyak untuk mengemban amanah ini. Jadi kami di sini sebagai panitia tidak serta-merta bekerja sendiri, namun kami didukung oleh seluruh jajaran RW dan RT se-Pondok Alam Permai, dan posisi kami netral, tidak memihak kepada siapapun atau calon apapun. Ini mohon menjadi perhatian semua, Pak ya. Terkait nanti yang mau disampaikan oleh para calon, itulah menjadi sebuah program unggulan dari beliau-beliau ini
dan nanti masyarakat Puratilah yang bisa menilai dan memilih, yang bisa menitipkan amanah 5 tahun ke depan kepada beliau beserta staf dan jajarannya untuk kemakmuran masjid kita ini. Saya pribadi dan atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Supriyatno beserta staf dan jajarannya yang telah memimpin, mengelola, memperbaiki masjid kita dari mulai dulunya tahun 2003 sampai hari ini bisa kita lihat sendiri seperti ini, karena juga perkembangan teknologi yang mungkin dari bapak-bapak sebelumnya belum siap ataupun tidak memahami terhadap perkembangan teknologi. Jadi itu suatu hal yang wajar di dalam sebuah organisasi atau pemerintahan. Namun tidak terlepas daripada itu, bukti nyata yang ada sudah ada. Jadi tidak perlu kita risaukan lagi. Intinya siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua DKM periode 2024 sampai dengan 2029, maka beliaulah putra terbaik atau pilihan dari jamaah Pondok Alam Permai. Intinya kami hanya menitip salam dan menitip amanah kepada para calon, jangan sampai di dalam berkampanye ataupun bersosialisasi jangan unsur sara politis dan sebagainya. Niatkan satu, hanya menjalankan tugas dan amanah yang telah disepakati bersama. Intinya tidak ada kolusi, nepotisme dan sebagainya. Kami di sini berbicara netral dan tidak bisa ditekan ataupun disetir dari pihak manapun. Kami di sini panitia hanya menjalankan tugas secara penuh dan bertanggung jawab, dan di akhir kepanitiaan nanti setelah hari pemilihan kami akan bertanggungjawabkan, Pak. Terkait aturan dan tata tertib semuanya kami sudah sampaikan ke masing-masing RW dan RT. Namun apabila bapak-bapak semua tidak menerima dari RT-nya masing-masing, mohon maaf, itu kesalahan bukan dari pihak kami. Mengenai pemahaman atau tidak paham, karena Kami juga mempunyai grup, namun tidak ada yang berkomentar, artinya kami anggap semuanya paham. Tapi kalau dengan alasan saya tidak menerima tata tertib dan aturannya, itu bukan ranah kami lagi. Artinya RT yang bersangkutan sudah tidak benar atau tidak bisa menjalankan amanah sebagaimana mestinya. Dan kami tidak mau tahu alasan apapun itu. Ini sistem, bukan kebijakan. Sistem tidak bisa dikatakan mau dipelintir kayak gimana, Pak. Hanya salah atau benar, iya atau tidak. Itu aja, Pak. Jadi mohon maaf, bukan berarti kami saklek ataupun temperamen serta otoriter, bukan. Tapi kami semata-mata hanya menjalankan tugas yang telah diamanahkan kepada kami, sehingga posisi kami netral dan tidak memihak pihak manapun. Mungkin dari kami cukup sekian, dan sekali lagi kami sebagai panitia nanti apabila dalam pelaksanaan kami kurang maksimal atau kurang masuk di akal Bapak sekalian, silahkan kritik kami, silahkan berikan masukan kami yang bertujuan untuk perbaikan kami di kepanitiaan ini. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus Pak buat panitia, Pak. Cek. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ketua Panitia Pemilihan DKM Masjid Baitul Himah, Bapak Nurul Qolis, yang telah menyampaikan beberapa hal terkait aturan dan sistem pemilihan Ketua DKM. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya kami sudah menyiapkan slide masing-masing profil calon ketua.
apa visi dan misinya, namun karena sesuatu hal yang mana tidak bisa kelihatan, jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan dan tidak siapan dari panitia. Nah, oleh karena itu saatnya kita akan mendengarkan visi dan misi para calon, namun ada beberapa hal yang harus diikuti atau ditaati dalam penyampaian visi dan misi. Jadi alias ada tata tertibnya Pak ya. Mohon Bang Edo apa aja Bang? Baik, terima kasih Bang. Tata tertib yang harus diperhatikan oleh masing-masing calon maupun para hadirin sekalian. Yang pertama, penyampaian visi misi calon berdasarkan nomor urut, ya. Jadi nomor urut pendaftaran sesuai dengan nomor urut pendaftaran. Kemudian yang kedua, waktu pemaparan berdurasi paling lama 5 menit, paling lama. Ya. Yang ketiga, pemaparan visi misi harus sesuai konteks dengan visi misi yang sudah dikirimkan kepada tim panitia. Selanjutnya, masing-masing calon tidak diperkenankan untuk saling menyerang secara pribadi maupun menjatuhkan calon-calon yang lain ya. Jadi kita tetap dalam suasana adem dan guyup. Kita harus tetap menjalankan adu gagasan gitu saja. Kemudian para hadirin jamaah diharap menyimak dengan tenang dan dilarang untuk membuat kegaduhan. Selanjutnya, apabila terjadi kegaduhan, panitia berhak menghentikan kegiatan visi misi ini. Saya rasa itu Pak tata tertib yang perlu Bapak Ibu, Bapak-bapak ketahui semua, sehingga mudah-mudahan di sisa waktu kita yang beberapa menit ke depan menjelang zuhur semuanya bisa selesai dengan baik. Saya rasa itu Pak. Ya, baik. Silakan. Terima kasih Bang Edo. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah, kira-kira sudah siap mendengarkan visi dan misi para calon? Sudah siap menyimak visi dan misi para calon? Dan insya Allah setelah para calon menyampaikan visi dan misi, nanti kami akan berikan waktu untuk menanggapi atau pertanyaan secara langsung kepada para calon ketua DKM. Namun sebelum kita memanggil para calon DKM nomor urut 1, saya coba mengajak merenungkan apa yang sebuah tersirat yang tentu mungkin semua kenal dengan Sunan Kalijogo. Beliau pernah mengarang lagu Gundul-Gundul Pacul. Ini kalau kita maknai yang begitu luar biasa tentang kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin ketika tidak ada mahkotanya, maka itu karena ada pacul. Ya, pacul itu adalah singkatannya Pak. Ada papat yang ucul. Maka ketika pemimpin menghilangkan atau tidak melaksanakan 4 hal itu, maka akan berantakan semuanya. Wakul ngrimpyang segoni dadi ratan. Apa itu? Yang pertama, ketika menjadi seorang pemimpin maka matanya harus bisa melihat para rakyatnya, para jamaahnya. Apakah ada yang mengalami kesusahan? Apakah ada yang mengalami kesedihan dan lain sebagainya? Maka harus jeli matanya untuk menggunakannya. Kemudian apa? Yang kedua, telinganya. Seorang pemimpin harus siap untuk menerima baik itu nasihat, kritikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu hidungnya. Hidungnya harusnya bisa dapat mencium dari kebaikan maupun keburukan dari jamaah. Dan yang terakhir yaitu mulutnya harus selalu tutur kata yang baik, bijaksana, dan adil. Ini sebuah makna yang digambarkan melalui lagu yang disiratkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan bagi para calon ketua DKM nanti yang akan terpilih. Baik, hadirin sekalian,
Langsung saja ini kami ambil berdasarkan nomor urut. Nomor urut yang pertama yaitu Bapak Haji Supriyatno sekaligus mewakili dari RW 08. Kemudian nomor urut 2 Bapak Haji Zul Hakim sekaligus mewakili dari RW 04. Nomor urut 3 Bapak Haji Zainuri sekaligus mewakili dari RW 03. Namun mohon maaf hari ini beliau berhalang hadir karena masih di luar kota dan beliau menyampaikan salam hormat kepada para hadirin dan jamaah sekalian. Kemudian nomor urut keempat yaitu Bapak Rudi Angko tadi ya, Angko singkatan saya lupa singkatannya gitu. Itu mewakili dari RW 07. Baik, sudah siap Pak? Langsung saja kepada calon Ketua DKM Masjid Baitul Hikmah nomor urut 1 kepada beliau Bapak Haji Supriyatno. Kami persilahkan untuk menyampaikan visi dan misi masa kepengurusan 2024 sampai 2029. Pada beliau kami persilahkan. Waktu 5 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhubung waktu hanya 5 menit, langsung kita singkat-singkat saja. Ya. Pertama kali, alhamdulillah ya, kita sudah laporan pertanggungjawaban. Sekarang sudah bukan ketua DKM lagi, ya, ibaratnya. Insya Allah, kalau nanti kita terpilih, paling tidak kita harus lebih baik daripada yang sudah. Ini langsung untuk misi ya, menjadikan Masjid Baitul Hikmah sebagai pusat kegiatan dakwah dan wahana persatuan umat Islam di Pondok Alam Permai dalam lingkungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Misinya meningkatkan profesional dalam pengelolaan masjid. 2, turut membantu kesejahteraan umat melalui menyelenggarakan perekonomian dan pendidikan berbasis syariah. 3, meningkatkan kegiatan peribadatan jamaah Masjid Baitul Hikmah. 4, meningkatkan keilmuan dan potensi keagamaan jamaah dan umat yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. 5, meningkatkan pesan generasi muda dan majelis taklim. 6, meningkatkan kualitas pendidikan nur formal TPA menjadi lembaga formal TK dan SDIT. 7, meningkatkan pembinaan dan pelayanan umat Islam, peribadatan serta membangun persaudaraan antar warga di lingkungan Masjid Baitul Hikmah. 8, membangun sistem dan prosedur kerja masjid yang tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 9, membentuk dan menyelenggarakan koperasi syariah dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan basis dan wakaf umat. Demikian misi dan misi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 2 menit lagi Pak Haji. Barangkali untuk menjelaskan secara umum. Jadi kalau tadi kan itu per itemnya ya, per itemnya. Jadi biar lebih gamblang lagi secara umum menjelaskan bagaimana program
Pak Haji ke depan seperti apa? Secara umum saja. Silakan. Secara umum mudah-mudahan Masjid Baitul Hikmah jamaahnya makin makmur. Dan kedua, khususnya warga Perumahan Purwati diberikan keberkahan dan keselamatan. Itu secara umumnya gitu aja. Baik. 1 menit lagi masih ada? Masih ada. Masih ada 1 menit lagi. Ya. Sayang nih, kalau ditinggalin sayang nih 1 menit nih. Sampaikan unek-unek barangkali keinginan-keinginan Jadi apa kita yang harapkan, masih belum terwujud gitu. Barangkali ada warga atau mungkin tiap RW yang ingin melaksanakan pengajian di masjid, itu silahkan. Yang penting koordinasi jangan sampai kita tempuh. Ya, jangan sampai kita pertempukan. Ya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Haji Supriyatno nomor urut yang pertama. Tidak lupa kami ingatkan setelah visi dan misi semua calon, siapkan tanggapan dan pertanyaan yang tajam tentunya supaya dijawab dengan jelas dan gamblang. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya calon urut nomor 2 yaitu Bapak Haji Zul Hakim sekaligus mewakili dari RW 04. Kepada beliau kami persilakan. Barangkali Pak Haji profilnya dulu sampaikan Pak Haji. Nama lengkap dan lain sebagainya. Kenalan Pak Haji. Sudah mulai terhitung dari sekarang. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ketua beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Haji Supriyatno, para tokoh masyarakat, bapak-bapak sekalian. Sesungguhnya ada itu saklaba sholat bersama Nabi. Tatkala sholat, saklaba selalu pulang, habis sholat pulang. Berapa kali Nabi lihat pulang, lalu saklaba disamperin ke rumahnya sama Nabi kita Muhammad SAW. Saklaba, kamu ini seperti orang munafik saja. Jadi intinya kalau kita habis sholat tuh Pak, kagak berzikir, kagak berdoa, itu termasuk orang munafik. Lalu para ulama karena takut maka disusunlah pikiran itu. Sebetulnya sudah ada di masjid ini, tapi seperti astagfirullahalazim tidak dibacakan li walidaya wali jamil mu'minin wal mu'minat muslimin wal muslimat, padahal itu termasuk daripada kemakmuran masjid. Jadi siapa orang yang membaca istighfar bagi mukmin laki dan perempuan itu mendapat pahala berapa? 1 orang mukmin yang ada di muka bumi. Hitung berapa, misalkan 1 miliar, berarti kita dapat kebaikan 1 miliar. Jadi kalau tujuan kita memakmurkan masjid, jamaah datang, tapi orang yang pulang pun membawa pahala. Jadi tujuannya, begitu juga ada ayat Sahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi wa imam bil la ilaha illal azizul hakim. Ayat itu ketika Nabi ditanya, sudah 2 menit setengah. wahai Nabi, katakan syahadat yang mana? Yang paling besar syahadat itu yaitu kalimat syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa imam bil qis. Itu pahalanya Pak. Kalau kita baca setiap habis sholat itu mendapatkan diampuni dosanya dan ditempatkan di surganya Firdaus daripada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap hari kita dikunjungi oleh Allah selama 7 kali kunjungan. Begitu juga 7 hajatnya kita akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Jadi 3 menit. para bapak yang Tenang Pak. mohon Tenang, Pak. visinya kan Kita- memperbaiki daripada amalan yang ada.
Sebetulnya amalan itu udah ada tapi tertinggal gitu. Tertinggal amalan itu karena apa? Karena orang-orang yang mempunyai ilmu itu telah meninggal lalu tidak ada penggantinya. Itu visi yang pertama, itu memperbaiki amalan-amalan. Yang kedua, ya Allah pokol Allah jamaah. Keputusan Allah itu kepada bergantung jamaah. Jadi visi saya nanti pembukuan sebelum dibuat kita buat lalu kita kebagian ke masyarakat. Walaupun setiap rumah mendapat laporan, kita diperiksa, kalau mereka ridho baru kita buat pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah jangan sampai kita membangun masjid karena dapat laporan tidak meneliti lalu amal kita. Jadi buat apa kita bangun masjid tapi amal kita hilang? Seperti contohnya misalkan si Anu begini tapi tidak pernah diteliti. Karena apa? Seperti Imam Bukhari mencari hadis itu diteliti, begitu juga kita mendapat berita harus dengan teliti. Karena apa? Suatu saat orang tidak dilaporkan, tidak terima, maka habislah amal-amal tersebut di akhirat karena untuk mengganti kerugian daripada yang terhilang itu. Jadi tujuan kita untuk membangun masjid, orang datang membawa keimanan, pulang pun membawa pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemaparan visi dan misi. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluasnya. Saya Ihra Wabil Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas 5 menit. Kita kasih plus untuk Bapak Haji Zul Hakim. Ya. Jadi intisarinya beliau menuntut, beliau akan mengembangkan sistem transparansi dalam pengelolaan masjid. Barangkali begitu Pak Haji ya? Ya, kurang lebihnya. Lanjut Bang. Baik. Berikutnya nomor 3, karena beliau menyampaikan ada berhalangan untuk hadir, langsung tancap gas ke calon ketua DKM nomor urut keempat, yaitu Bapak Haji Rudi Angko, sekaligus mewakili RW 07. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Waktunya 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi abada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua mantan TKM Baitul Hikmah Pak Haji Supriyanto, yang bersejajarannya, yang kami hormati Ketua Panitia Pemilihan DKM Baitul Hikmah Pak Nurholis, sejajarannya. Baik, Bapak-Bapak sekalian, izinkan saya menyampaikan pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita banyak diberikan kenikmatan oleh Allah, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menyampaikan visi dan misi ke depan masjid ini akan dibawa kemana. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sahabat, keluarga dan sahabat pengikutnya kita sekalian insyaallah hingga akhir zaman. Baik Bapak-bapak sekalian, tadi ada ibu-ibunya kayaknya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, visi kami adalah terwujudnya masjid yang makmur sebagai sentral peribadatan dan pemberdayaan umat. Visi ini merupakan cita-cita besar kita ke depan. Bagaimana kita membuat cita-cita ini, itulah cita-cita yang menjadi goalnya nanti kita, yang kita bisa kita harapkan. Kemudian misinya adalah menjadikan masjid sebagai gerakan moral dengan meningkatkan iman dan takwa, dan menjadi pusat gerakan mencerdaskan umat, serta sebagai instrumen mewujudkan kemaslahatan umat. Yang kedua, menjadikan masjid sebagai pusat peribadatan dan juga sebagai solusi terhadap segenap persoalan yang berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan kaderisasi
yang berorientasi pada pembinaan remaja dan pemuda Islam serta memiliki nilai positif. Sudah 3 menit. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pendidikan Islam formal maupun non formal. Untuk mewujudkan misi ini tentunya ada tujuan, ada program-program kerja yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memberikan pelayanan yang terbaik dan prima dengan menciptakan suasana lingkungan masjid yang kondusif sehingga tercipta lingkungan yang harmonis dengan meningkatkan SDM pengurus masjid. Pengurus masjid harus kita tingkatkan SDM-nya sehingga dia paham untuk dalam menjalankan manajemen masjid ini. Menjalin kerjasama internal pengurus dan berpedoman kepada ADRT. Nanti kita akan buat ADRT dan fungsi dan tugas-tugas masing-masing dari para pengurus DKM itu sendiri. Yang ketiga tentunya pengelolaan keuangan yang baik sangat penting dalam menjalankan program kerja pengurus masjid. Pengurus masjid harus membuat anggaran belanja yang jelas, transparan, masukan dan pengeluaran dengan baik. Kemudian insya Allah nanti anggaran masjid akan kita buat sebagai berbasis kepada anggaran. Yang pertama anggaran pembinaan. Tentu kita akan lokasikan pembinaan anggaran ini 40%. Baik pengajian setiap pekan, setiap bulan, takbir akbar, PHB, dan kegiatan remaja. Kemudian anggaran operasional kita akan targetkan 30% untuk logistik pemeliharaan masjid dan honor marbot dan lain-lain. 1 menit lagi. Anggaran pembangunan 30% nanti akan kita sekarang skala prioritas. Kita ada pendidikan, mudah-mudahan insya Allah kita akan prioritaskan untuk pendidikan TPA kita bisa maju insya Allah. Karena tidak ada kontribusi terhadap masjid itu tidak mungkin bisa bergerak. Nanti bagaimana aturannya nanti kita buat bersama-sama. Kemudian kita memberikan ruang dan waktu kesempatan keseluas-luasnya kepada remaja, generasi. Kita akan membuat regenerasi berikutnya. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang bisa menciptakan generasi berikutnya. Insya Allah saya juga tidak akan lama-lama. Mungkin saya akan berikan nanti estafet ini kepada pemimpin yang berikutnya. Insya Allah kita bisa ciptakan itu. Harus kita ciptakan karena sebagai regenerasi harus menjadi modal dasar buat kita. Masih ada? Cukup? Cukup mungkin itu saja. Demikian mohon maaf lebih kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Haji Rudi Angko. Baik hadirin jamaah Rasulullah, satu persatu para calon sudah menyampaikan visi dan misi yang mana untuk kepengurusan yang baru nantinya. Oleh karena itu, hadirin semuanya yang hadir pada pagi hari ini sampai siang ini adalah para tokoh, para pemuka agama, para ketua RT, para ketua RW yang nantinya mohon untuk dilanjutkan atau diteruskan informasi-informasi ini kepada warganya, terutama yang kemarin telah ditunjuk menjadi daftar pemilih tetap atau DPT. Saya informasikan bahwa jumlah pemilih nantinya dari 24 RT dan masing-masing RT itu akan diwakili oleh 10 orang. Baik, silahkan siapkan pertanyaan atau tanggapan terkait dengan visi dan misi para calon. Saya kasih kesempatan dari sekarang. Silakan. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih ini sudah dari sebenarnya 4 calon kandidat ketua DKM ini harus hadir semua, cuma ada 1 yang berhalangan. Jadi 3 sudah datang dan menyampaikan visi dan misinya. Tadi ada visi dari 07 itu cukup banyak, nggak tahu nanti repot Bapak tidak pelaksanaannya ya. Karena ini bagus itu ya, cuma mudah-mudahan pelaksanaannya karena harus dilaksanakan angan-angan itu, cita-cita gitu ya dengan misinya gitu. Tapi yang saya pikirkan sebenarnya bagaimana Masjid Baitul Hikmah itu visinya itu dipatenkan gitu lah. Sehingga siapapun pengurusnya itu akan membangun terus. Pokoknya
Masjid Baitul Hikmah cita-citanya atau visinya akan terkenal sehingga nama membawa nama harum Qurati dunia itu sampainya. Itu kan visi, impian gitu ya, sehingga sasarannya bagaimana caranya. Itu pikiran saya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa diterima visi-visi yang lainnya Bapak. Namun ini saya tambahkan, sebenarnya saya tadi datang ke sini juga agak ragu karena undangan yang saya terima itu nggak tahu salah ketik apa-apa. Ini saya baca sehubungan hal tersebut kami mengundang kepada para ketua RW suruh hadir. Yang suruh hadir itu ketua RW. Jadi mohon ini ya ralat pada ketua, kalau mau tanda tangan nggak tolong dibaca dulu. Jadi apa RT-nya yang suruh hadir, apa ketua RW-nya gitu. Ini ada kata-kata semacam itu. Ya. Jadi itu tanggapan saya, mudah-mudahan visi yang cukup baik ini dari Pak Rudi, Pak Haji Rudi, mudah-mudahan bisa dilaksanakan karena agak repot banyak dengan apa tadi dapat di sini. Cuma itu tadi kadang-kadang hal yang sepele di masjid ini ada yang saya lihat itu kurang diperhatikan. Ya khawatirnya itu akan membuat orang yang ibadah sholat di sini melihat yang negatif saja, gitu. Nah, saya lihat dari depan pintu tuh melihat loh kok sapnya ini pendek, orang mau sholat susah itu, karena dari depan itu Baik Bapak, itunya beda-beda. kesimpulannya yang ingin Bapak ini apa? Ya. Waktunya Pak. Oke, terima kasih. Waktunya itu yaitu mudah-mudahan ini visi dari RW 07 bisa dilaksanakan. Itu aja saran saya karena banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Pak RW 07. Jadi begini Pak, visi dan misi adalah sebuah cita-cita besar kita. Setiap program, setiap ini pasti akan berubah visi-misinya. Mungkin nanti dalam perjalanannya bisa saja visi-misi kita berubah sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan saya, tapi keinginan jamaah. Aplikasinya dalam nanti pelaksanaannya, tentunya kita tidak mengurus, tidak bisa berjalan dengan sendiri. Kita akan berkoordinasi dengan masyarakat, dengan umat, dengan jamaah. Karena bagaimana tadi saya katakan bahwa visi-visi saya memakmurkan masjid. Artinya kalau sudah makmur Pak, apa aja kita mau ngapain enak. Duitnya ada, gitu kan, dananya ada, kegiatannya ada. Nah sekarang tinggal kita kesepakatan itu punya konsekuensi. Ketika ini dibangun, mari semua mengajak, mari semua saling mengingatkan untuk mengajak memakmurkan masjid ini. Bukan hanya sebagai slogan. Saya setuju bahwa visi-misinya akan kita pampang di depan itu sebagai pengingat kita bahwa kita punya cita-cita, kita punya tujuan, negara punya tujuan, punya DPR. Apa yang harus dilakukan 5 tahun ke depan? Nah, program anggaran nanti yang saya spesifik itu sehubungan nanti yang terkait dengan pelaksanaan seperti perlengkapan segala macam. Udah nggak susah minta saya anggarkan setahun berapa, memerlukan berapa, saya keluarkan di situ. Untuk TPA saya keluarkan di situ. Berapa setahun? Kita anggarkan setahun. Habis kas kita Pak, nol nanti bisa kita habis. Karena kita budget, kita anggarkan semua. Jangan minta lampu itu susah. Nggak bisa karena harus kita anggarkan. Kita manage itu adalah mengatur. Bagaimana kita mengatur ini? Bagaimana masjid mau dikatakan makmur? Seharusnya semua fasilitas ini kita berikan kepada umat, ada kenyamanan di situ. Ada keindahan di situ. Seperti contohnya kebersihan itu sebagai dari iman. Kita lihat masjid-masjid yang besar, yang baik adalah toiletnya bagus. Situ aja cermin. Pelayanan kita mulai dari situ akan saya mulai. Dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, kalau kita muluk-muluk ke depan, bagaimana jamaahnya nyaman. Ketika nyaman, berarti masjid ini punya keberadaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Ketika masyarakat mengakui apapun kegiatan masjid, saya pikir masyarakat jamaah kasih Oke, membuat 3 surat. Pertama surat ditujukan kepada tiap ketua
surat yang kita tujukan untuk para ketua RT ada, dan surat untuk para tokoh masyarakat. Jadi kita tidak biasanya gitu ya, dalam surat juga memang ada yang pengen simpel, dalam satu surat cukup semua gitu. Tapi kita ingin memisahkan gitu, antara posisi ketua RW suratnya ada, isinya pun beda, untuk ketua RT beda, untuk tokoh masyarakat pun beda, sehingga itu Pak sengaja kita membuat mengeluarkan 3 surat. Saya rasa itu. Tapi terima kasih ya, terima kasih atas koreksinya. Baik, dilanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih calon Ketua DKM yang telah memberikan visi dan misi. Kami selaku warga 0308 dengan visi dan misi yang telah disampaikan semua terbaik, semua terbaik. Maju lagi mengharapkan transparan. Bapak Haji Supriyono mengharapkan keterbukaan, bahkan masjid adalah tempat kaidah untuk budaya keislaman, luar biasa. Dan Bapak Haji Rudi juga luar biasa harapan untuk ke depan Baitul Hikmah. Saya ingin bertanya Pak, antara 3 karena Pak Haji Junedi tidak hadir, saya bertanya Pak, kalau Anda bertiga siap jadi DKM, bisa tidak dalam masjid ini? Jangan uang ditumpuk di bank, kita nolkan. Bagaimana? Kita bangun dengan sesuai itu kaidah Islam, untuk masjid harus lebih baik daripada rumah yang ada di wilayah Kota Alam Permai. Kira-kira sanggup tidak Bapak Haji Supriyono, Bapak Julakim, Bapak Pak Rudi? Kita berharap uang jangan ditabung, dinolkan. Artinya kita laporan bukan laporan yang sifatnya hanya pamer uang yang nggak seberapa. Jadi uang itu jangan ditabung untuk membangun. Nanti kita koordinasikan yaitu 24 RT. Masjid ini adalah tanggung jawab semua ketua RT dan RW termasuk kita semuanya. Kalau hanya ditabung uang nggak seberapa, kita apakah mengharapkan bunganya? Apakah mengharapkan kelebihannya? Menurut pribadi saya tidak masuk akal. Kalau memang nanti Bapak bertiga siapapun yang dipilih, kita dukung. Sanggup tidak untuk merubah masjid dengan dibangun yang bisa berubah untuk kebaikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pernyataan dari Bapak Supriyono. Saya sangat senang sekali dan setuju sekali ya. Karena Pak, dulu saya pernah ya, memanggil tukang gambar. Saya kepengennya itu juga dana masjid itu 0. Itu kepengen saya. Ya. Saya sudah bikin gambar begitu. Setelah saya telusuri ke masing-masing ya, ngapain masjid masih bagus untuk dibangun tadi? Itu jawaban dari warga. Di samping itu juga ya, di samping itu juga, kalau memang seandainya masjid itu gambar ya, itu sudah saya panggil itu tukang arsitek. Kalau nggak salah pernah gambar dulu tak tampang di sana. Itu pernah tak tampang di sana. Tapi itu tadi ada pertanyaan-pertanyaan, ngapain warga Putati udah banyak yang pada pensiun dan lain sebagainya. Saya mah kepengennya sebenarnya udah dari dulu tuh pengen langsung kita bangun. Begitu Pak Nyoto. Ya, sekian, terima kasih. Baik. Kalau ditanya siap enggak, siap Pak. Tapi al-ajalatu minas syaitan, terburu-buru itu pakai dari syaitan. Kalau misalnya menjabat, nggak mungkin 1 bulan 2 bulan, setahun langsung bangun. Tapi kan kita bentuk dulu standar-standarnya itu yang mau dibangun. Sedangkan yang dibangun bukan masjid aja Pak, tapi ilmunya juga harus dibangun. Karena saya kan sholat di sini Pak, itu banyak masih standar dalam ibadah gitu. Jadi mohon maaf nih kepada Pak Jabat,
Nah, tadi misi saya itu pertama memperbaiki amal yang sudah ada, itu kurang Pak. Kedua, segala kegiatan di list tuh Pak. Apa saya misalkan baik tenda, nah itu kita lihat dulu, dikasih ke masyarakat. Ini ada pendapatan atau enggak. Jadi kalau ditanya membangun siap tapi tidak terburu-buru intinya. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ke masalah tanya atau siapa tidak siap. Saya hadir di sini adalah sebagai orang yang peduli terhadap masjid. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, masalah terpilih atau terpilih tidak ada takdir yang menentukan siapa saja. Saya tidak punya keinginan apa-apa. Saya menjadi diri sendiri, saya tidak belum benar. Artinya kalau nanti memang ini ke depan, masjidnya harus di manage. Karena sudah saat ini kalau nggak seperti itu, kita akan ketinggalan. Kita atur, kita rencanakan program-program yang sudah ada, seperti ada program santunan yatim. Ayo kita realisasikan itu dengan baik. Kita alokasikan biar tepat sasaran. Jangan di sisi lain kita mengumpulkan dengan pada saat yang sama ada anak yatim menangis. Coba bayangkan di sini. Ke depan ini akan kita atur. Bisa saja kita memberikan subsidi, baik itu dari buku-bukunya, bajunya. Mungkin kalau perlu dibayar, kita bayar. Kalau kita cukupkan, yang juga kita lakukan yang sudah baik akan kita tingkatkan. Bukan kita berubah, tapi kita tingkatkan lebih baik. Tapi ke depan mudah-mudahan ini kesepakatan bersama. Saya pikir kalau ini disadari oleh kita semua, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ini rumah Allah. Saya mungkin tidak ada di mana-mana, tapi saya adalah bagian dari itu. Yang terutama kepada takmir masjid. Itu kalau dilempar sejajar itu sama dengan Nabi Ibrahim. Dia pengurus Baitullah, dia pengurus rumahnya Ka'bahnya Allah. Kita akan setara dengan itu. Itu adalah ladang amal buat kita semua. Nah, hal-hal seperti ini siapapun nanti ke depan, ini akan organisasinya harus berjalan dan harus tetap berganti. Saya pikir semua mulai saat ini kita belajar, dan kita harus siap. Ada siapapun nanti di sini. Karena kalau sesuatu hal tidak diserahkan kepada ahlinya, itu akan hancur, Pak. Kalau Ustadz sudahlah ranahnya untuk dakwah, untuk beda ayat, tapi masalah pembangunan masjid itu harus ahlinya, tidak sembarangan kita untuk seperti itu. Kira-kira gitu Pak. Baik, terima kasih. Kak, pada jelas Pak Ari ya. Bapak-bapak semua yang dirahmati Allah yang hari ini berkumpul di TPA ini aja Pak, langsung aja. Ini kan kalau kita melihat itu masjid, awal masjid. Dan Rasulullah itu sebelum ada gerakan Isra itu kan semuanya berawal dari masjid, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, baru naik ke Masjidil Muntah. Kalau saya lihat semua dari visinya itu kan pengen memakmurkan masjid, nggak cuma peribadatannya yang ibaratnya yaitu hubungan kita dengan Allah SWT, tapi juga antara manusia dan manusia. Kalau saya lihat visi kan pandangan ke depan yang mau naik ini kan orang-orang visioner yang punya pandangan yang jauh ke depan, gimana caranya masjid kita ini makin makmur, baik makmur secara jamaahnya, secara spiritual, tapi juga yang lainnya, psikis. Kalau saya lihat misi, jadi kan langkah pendek atau yang disebut Pak itu GBHN ya Pak, ya 5 tahun sekali dirubah itu. Saya lihat ada yang bagus dari Pak Supri itu. Ini kan ada gerakan ekonomi syariah di dalam masjid. Yang saya tanyakan, gerakan ekonomi syariah ini gimana? Apakah kita mau buka bank syariah di sini? Gitu Pak. Apa kita mau jadi pergerakan pinjam meminjam tanpa bunga dengan uang masjid? Atau bagaimana? Sebagai solusi umat? Atau ngasih uang aja kepada yang memberikan, ini loh, gitu kan? Tapi nggak berbalikin. Yang kedua, saya ke calon yang keempat yaitu tentang kaderisasi.
kaderisasi yang sangat diperlukan ke depan demi kelangsungan dakwah dimanapun, baik di masjid, di perusahaan, di organisasi, pasti ada kaderisasi untuk meneruskan langkah ke depan yang semakin visioner di dalam menjalankan misi-misi dari organisasi tersebut. Tapi saya lihat hari ini yang mau jadi kaderisasi ke depan ini anak mudanya yang mana? Hari ini nggak apa. Ya, maaf nih Pak Anto, mungkin nanti kedepannya bisa diundang dulu si pemuda masjid ini. Ya, rasa masjid. Dari satu lagi. Nah, langkahnya itu Pak, yang satu tadi kan ada pendidikan yang apa dulu Mas saya? Formal dan formal. Formal dan formal itu oke lah formal. Apakah masjid ini mau buka sekolahan? Non formalnya apakah masjid ini mau buka kursus? Tapi balik lagi Pak, cara pengkaderan kita ke depan itu tolong ini yang lebih diperhatikan daripada untuk urusan pendidikan formal non formal. Terima kasih, itu aja dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada para calon DKM. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembentukan penyelenggaraan koperasi syariah dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan basis dan keuangan umat. Jadi intinya begini, kita kepingin ya bahwa di masjid kooperatif ini kita punya koperasi, termasuk ibaratnya kayak minimarket. Kalau seandainya warga ya, membeli beras ibaratnya di masjid Baitul Hikmah 1 kakak 1 liter, kebetulan di perumahan ini ada berapa liter ya. Jadi anggap aja bahwa itu nanti keuntungan itu adalah untuk ke masjid ya. Ini baratnya untuk pembentukan penyelenggaraan koperasi syariah. Bagaimana caranya supaya kita punya supermarket dan diharapkan untuk warga, setiap warga itu membelinya di masjid. Intinya begitu. Ya barangkali di situ kita juga bisa meningkatkan kepada warga ya, mungkin yang sudah pensiun dan lain sebagainya, nanti kita termasuk menyejahterakan mereka. Itu masalah untuk penyelenggaraan pengelolaan BRI syariah koperasi syariah ya. Jadi yang itu tadi pokoknya intinya mengenai syariah, intinya kita ingin membuka itu tadi supermarket ibaratnya ya kecil-kecilan lah ibaratnya. Jadi rasa kalau umpama warga itu membeli di masjid, insya Allah kita akan perkembangan itu lebih meningkat lagi. Dan kita mengambil orang-orang yang sudah pensiun, bisa kita angkat untuk menyejahterakan mereka. Itu masalah untuk syariah. Siapa lagi tadi ya? Pendidikan ya. Pendidikan untuk pendidikan non formal dan formal, insya Allah nanti untuk pengurus masjid Baitul Hikmah ya. Barangkali nanti kalau ingin belajar nanti kita bisa manggil dari luar atau mungkin kita cara manajemen yang bagus dan lain sebagainya. Insya Allah itu termasuk pendidikan non formal dan formal. Itu maksudnya begini, kalau seandainya kita adakan PPA terus ya, kalau seandainya membatasi itu kita itu ada TK ya, yang mudah-mudahan kita bisa membantu khususnya warga perumahan Qurani. Ibaratnya kalau seperti kita kita itu sekolah TPA yang lain, sekolah TK ini biarkan di mungkin di masjid Baitul Hikmah ini mungkin bisa di bawahnya 100%, mungkin bisa 30%. Itu harapan kita begitu ya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya langsung ke Pak Zirudi.
singkat pada penyampaiannya, yaitu bagaimana pengkaderisasi dari masjid itu sendiri. Baik, terima kasih. Pengkaderisasian itu bukan saja fokus kepada remaja dan pemuda. Kita perlu kaderisasi juga. Seperti saya ini perlu juga untuk belajar itu. Karena setiap transformasi ilmu itu harus sampai. Saya berharap semua ini jemaah masjid Baitul Hikmah pintar semua. Nggak ada yang nggak ngerti. Saya pengen itu ngerti semua. Dan itu paham. Karena apa? Kalau kita mempunyai satu pemahaman, kita akan satu visi. Kita akan berjalan lebih mudah. Kaderisasi dimulai dari kita sendiri. Kita harus bisa mengkader diri kita terus. Kita jangan takut yang namanya perubahan. Perubahan adalah bagian dari sunatullah. Setiap saat kita berubah. Ini pun momentum ini jangan dijadikan kita saling berbeda pandangan. Justru berbeda pandangan itu dibutuhkan oleh Allah untuk satu, untuk bersatu. Perbedaan-perbedaan itu sejak dulu sudah ada. Kenapa perbedaan itu? Orang-orang berilmu santai saja, karena yang diutamakan itu akhlak. Ketika kita berbeda, akhlak itu yang kita cocokkan. Kita harus hargai perbedaan. Itu nyaman, enak. Kaderisasi terhadap pemuda, Bapak bisa lihat. Sampai saat ini saya tidak pernah lihat segelintir pemuda bertahan di masjid ini. Kita harus memberikan uang, waktu, kesempatan, dan anggaran. Kegiatan remaja tanpa anggaran tidak mungkin bisa berjalan. Saya yakin itu. Hancur gagal. Kapan kita mulai? Sekarang mulai. Sekarang kita mulai. Kita ajak mereka, terutama bapak-bapak yang punya putra putri, suruh datang ke masjid. Yang jangan yang tua-tua aja datang ke masjid. Yang tua mau udah sebentar lagi juga pas pulang ke Allah kan kira-kira gitu. Menghadap Allah sudah biasa. Tapi bagi remaja bagaimana? Karena tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, tidak ada dana. 30% yang tadi bebas anggaran, saya akan anggaran sih untuk kegiatan. Masalah pendidikan formal non formal, yang formal adalah sudah ada TPA, non formal itu nanti dalam bentuk bisa kegiatan itu ada sertifikat seperti penyelenggaraan kematian jenazah, khutbah Jumat, latihan. Kita ambil pelatih-pelatih untuk pelatih di sini, bukan saja terbatas kepada jemaah kita, seluruh jemaah. Artinya bahwa masjid ini bisa dirasakan oleh tempat yang lain, oleh jamaah yang lain, dan insya Allah masjid ini akan mulai bersinar lagi, akan mulai kepercayaan terhadap umat. Ketika kita melakukan dan mendapat kepercayaan dari umat, saya pikir apapun kegiatan masjid ini demi kepastian umat, demi pemberdayaan umat. Ya, saya bilang saya bicara pemberdayaan umat. Pemberdayaan itu adalah bagaimana kita berdayakan mereka, baik dari sisi ekonomi syariahnya, kegiatan-kegiatan syariah yang kita bangun di masjid ini. Kemudian bagaimana kita memperdayakan masyarakat, bisa ada masjid terhadap kontribusi ke masyarakat dalam pemberdayaan umat. Bisa saja kita buat seperti kecil-kecil orang jualan di sini, bisa saja seperti itu pemberdayaan umat. Masalah nanti bagaimana permodalan, kita pikirkan bagaimana kita punya kas masjid ini kita berdayakan di situ. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih karena waktu sudah menunjukkan setengah 12 kurang 5 dan sebelah tidur, maka acara ini kita close sekarang. Tapi mohon ketiga calon untuk saling berdiri berjabat tangan, karena ini bukan kompetisi siapa yang menang siapa yang kalah, tapi ini adalah kepedulian para tokoh kita ini untuk memakmurkan masjid, untuk mencari berlomba-lomba pahala di rumah Allah SWT. Kita doakan mudah-mudahan semua panjang umur, sehat, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon sekalian ketuanya dicalonin. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada para calon ketua DKM, Bapak Haji Supriyatno, Bapak Haji Sulakim, dan Bapak Haji Rudianto yang telah melengkapi salah satu persyaratan yang diberikan oleh panitia. Kami dari panitia pelaksana acara ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang pada pagi hingga siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita canangkan
yaitu memakmurkan Masjid Baitul Hikmah, bisa go publik bukan hanya di Purati, bahkan bisa di luar Purati ini bisa terwujud dengan orang-orang yang peduli dengan masjid. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum masalah satu, nanti ada acara ramah-tamah, yaitu makan Pak, misalkan sudah disediakan oleh panitia. Tadi Pak Jaksa sudah teriak-teriak ke saya terus, soalnya udah adem katanya Pak ya. Jadi setelah ini monggo silahkan merapat ke meja prasmanan untuk sama-sama makan bersama. Dari saya mewakili panitia pemilihan DKM Masjid Baitul Hikmah, apabila ada kekurangan, kehilapan dan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan perlu kami ingatkan bahwa sampai ketemu nanti insya Allah di tanggal 19 November 2023 dengan Bapak mengutus orang-orang yang berbaiknya untuk memilih calon ketua DKM yang baru saja memberikan visi dan misinya. Itu saja barangkali. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi